محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم المصطفى الذي مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم المصطفى المقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'i malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ila Syaikhul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhrajin wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ila hadrati Samuddin Adik wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tuaku yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan Ketua Yayasan serta para pengurus Masjid Nurul Himah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bisa kita menambah nilai ibadah kita, menambah amal soleh kita melalui sholat fardu maghrib berjamaah diterangkai dengan mudzakarah. Mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada amal ibadah yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, langsung kita lanjutkan pelajaran kita sampai adab yang ke-11 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal hadi asyara ayyataba'ada andani il makasibi wa razilatiha tab'an. Adab seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai. Ini yang ke-11. Ayyataba'ada, hendaklah ia menjauhi andani il makasibi, mata pencarian yang rendah, mata pencarian yang dinilai hina. Nah, begitu. Dani il makasib itu namanya. Warazilatiha, dan hinanya pekerjaan atau tempat dia bekerja atau mata pencarian. Tabaan, menurut tabiat, menurut kebiasaan, menurut watak. Ya. Ini seorang guru, seorang ulama hendaklah menjauhi. Nanti ada contohnya di sini. Wa an makruhiha, dan daripada perkara-perkara yang makruh dari mata pencarian itu atau makasib. Adatan, baik itu menurut adat kebiasaan, wa syar'an, maupun menurut syariat agama. Contohnya kal hijamati, jadi tukang cantuk, tukang bekam. Tuh kalau ulama, kalau kiai, kalau ustadz, kalau bisa jangan jadi tukang bekam, ya, jangan jadi tukang cantuk, makruh. Nabi memang tidak mengharamkan, tidak, ya, boleh, itu boleh. Nabi sendiri pernah cantuan, ya, berbekam. Tapi kalau seorang guru, seorang ulama, kiai itu jangan punya profesi sebagai tukang bekam atau tukang cantuk, karena itu termasuk pekerjaan yang nilainya rendah, gitu ya, makruh. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, wadibagoti, jadi tukang nyamak, kerja di pabrik kulit misalnya. Iya, dia bersihin kulit-kulit kambing, kulit-kulit sapi, kerbau dan lain sebagainya, yang fungsinya buat tas, buat sepatu, buat sabuk, dompet, DSB. Banyak. Dulu DSB aja udah. Yang ketiga, wasorpi. Apa itu ya? Kalau di bahasa Inggrisnya ada money itu. Penukaran uang, apa itu? Seperti itu. Cuma saya ini lidahnya kaku, jadi kagak bisa ngomong. Karena nggak biasa. Ya, penukaran uang. Itu namanya wasorfi. Itu juga termasuk pekerjaan yang dinilai rendah. Profesi, kalau guru jangan ini yang dipegang. Ya. Kan ada tuh penukaran uang Indonesia, yang mau umroh, mau haji biasanya pakai real, yang ke mau Amerika biasanya dolar, yang ke mau Belanda apa namanya, dan lain sebagainya. Begitu, itu akan penukaran, ya. Kenapa? Karena memang di situ dikhawatirkan menjurus kepada masalah riba, dekat sama riba gitu, ya. Kemudian wasiagoti, begitu juga tukang buat emas perak, yang suka nyepuh, bikin cincin, bikin gelang, bikin kalung dan lain sebagainya. Itu namanya siagoh. Ya, kemasan. Emas, perak itu biasanya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya yang tersebut. Artinya contoh-contoh yang sudah tersebut tadi. Masih ada lagi yang belum disebutin.
Sebab kalau disebutin semua kebanyakan itu ya. Jadi profesi guru, kiai atau ulama itu bagusnya bertani, boleh. Nah, peternakan, boleh. Apalagi dagang, boleh. Asal jangan seperti yang disebutkan ini. Gimana? Jadi presiden. Ya kalau ulama jadi presiden terus yang ngurusin umat siapa? Kan urusan negaraan beda. Hah? Presiden kudunya didampingi ulama begitu. Tapi jangan ulama yang minta didampingin presiden, salah jurusan nanti. Maksudnya kalau presidennya sedikit mengor, dilempengin gitu. Hah? Iya, bukannya presiden itu dideketin oleh ulama dalam artian yang dikerjakan oleh presiden walaupun sedikit agak menyimpang dibenerin aja udah. Kan begitu, salah namanya. Ya, salah. Wasani asyara, dan adab yang ke-12. Ayajnaniba mawadi'at tuhami. Seorang guru, seorang alim, hendaklah ia menjauhi tempat-tempat yang dicurigakan, yang sekiranya menimbulkan dugaan-dugaan yang jelek. Contohnya, ada seorang ustadz pergi ke mana sono? Sawangan. Ini contoh, kan contoh masih apa aja. Umpama ke Sawangan atau ke Parung gitu, duduknya di tempat remeng-remeng. Padahal dia cuma duduk doang, ngopi juga kagak, apa kagak. Tapi di sana itu kan mencurigakan. Ngapain itu Ustaz duduk di sana itu? Ngopi kagak, apa kagak, kan mencurigakan itu. Kagak boleh itu gitu. Wa in baudat, meskipun tempatnya jauh. Baik jauh tempatnya maupun jauh daripada melakukan maksiat. Kalau udah begitu udah kagak bagus. Itu namanya tempat tuduhan, dugaan. Tapi tuduhan atau dugaan yang jelek. Jangan dikerjain yang begitu tuh, jauhin. Tapi kalau jawabannya resep malah beda udah. Habis resep banget katanya. Kalau jawaban resep gimana itu? Repot udah. Udah nggak dipercaya antara sama muridnya. Fala yaf'alu syai'an. Seorang alim jangan melakukan sesuatu yatadammanu naqsa muru'atin, yang mengandung pengurangan nilai kehormatan atau harga diri. Tuh. Apa saja yang sekiranya mengandung bahaya pengurangan harga diri, jangan dilakukan. Ya. Contohnya, kita kan kalau lagi kumpul-kumpul nih sama-sama temen, apalagi satu grup, ada acara, kita karaokean, biasanya kita joget-joget, nyanyi-nyanyi. Itu kan sebenarnya di kalangan kita doang, kagak ada perempuannya, cuma kita doang. Tapi itu udah termasuk melakukan sesuatu yang dapat mengurangi nilai kehormatan kita. Itu nggak bagus. Ya padahal turu-turu kita, keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita, orang-orang kita, kagak ada campur laki perempuan, cuma laki doang misalnya. Kalau kita sambil joget-joget, nyanyi-nyanyi juga itu termasuk yang tidak bagus. Itu kan contoh namanya. Contoh, makanya berat itu jadi ustadz, jadi guru, jadi orang alim, jadi ulama itu nggak gampang, berat. Sebab ulama itu adalah panutan, orang alim itu kan panutan. Fala yaf'alu syai'an yatadammanu
naqsa muru'atin wa yustankaru zahiran, yang diinkari secara zahir. Ya zahir, ya artinya kelihatannya tuh memang udah kagak pantas, kagak bagus. Wa in kana jaizan batinan, meskipun secara batin itu hukumnya boleh. Dia mah cuma nongkrong doang kok di sono, cuma liwat doang kok pas jalanannya, kan begitu. Tapi kalau dia kebatan sering liwat situ juga jadinya dugaan. Ini secara zahir itu udah kagak bagus, walaupun sebenarnya kagak ngapa-ngapa liwat situ makan, mau liwat doang kok. Kagak mampir. Ya cuma ngeliwatnya nyelidikin apa emang apa, apalagi memperhatiin gitu kali ya. Fa innahu yu'ridu, nih ada yang membacanya fa innahu yu'arridu nafsahu. Fa innahu, maka sesungguhnya orang alim itu yu'ridu nafsahu, menghadapkan dirinya lituhmati, untuk dicurigakan. Begitu akhirnya, karena keseringan liwat di situ, padahal dia mah kagak ngapa-ngapain, di malah liwat doang. Cuma orang tuh sering mapasin itu di situ ketemunya. Nah itu Pak Kiai Anu, Pak Ustadz Anu dari mana itu dia? Dari situ mulu dia. Padahal dia liwat doang. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Insya Allah nggak ada. Wa irdihi lil waqiati, artinya nih wa irdihi, dan harga dirinya lil waqiati, yang kalau bahasa Jawanya itu dirasani, apa sih ya? Kalau dirasani diapain itu namanya? Dilek-lekin ya? Ya diomongin gitu ya? Ya diomongin itu kalau bahasa Jawanya itu. Dirasani ya, jadi diomongin gitu. Digunemin. Iya, di mana-mana tuh diomongin. Pak Anu katanya kesono liwat sono mulu dia, ngapa ya? Ini gitu ya. Terus wayuqi'un nasa fi dzununil makruhah, sehingga menjatuhkan atau menjerumuskan manusia pada dugaan-dugaan yang dibenci. Itu kagak boleh jadinya. Artinya timbul dugaan orang kepada orang alim itu yang jelek. Wa ta'zimil waqi'ah, jadi punya dosa karena ngerasani orang. Kan begitu. Ya jangan sampai diomongin oleh orang, dibicarakan. Fa in ittafaqa syai'un, tapi kalau memang kebetulan sesuatu itu min zalika li hajatin, dari yang demikian sesuatu itu karena ada kebutuhan, karena ada hajat, au nahwiha, atau lain sebagainya. Contohnya jamaah kita rumahnya di dekat situ memang. Warung remeng-remeng misalnya. Jamaah kita. Dan kebetulan dia udah beberapa kali nggak pernah hadir karena sakit. Kita pengen ngelihat ke sana, kan begitu. Nah kebetulan kalau kita mau lihat ke sana, ada orang yang melihat kita kudu kabarin. Akhbaro man syahadahu bihukmihi. Itu guru kudu ngabarin, menceritakan orang yang menyaksikan, orang yang melihat dia pergi ke rumah jamaahnya yang lagi sakit. Padahal dia jenguk, bukannya mampir di warung, begitu. Bihukmihi, dengan hukumnya sesuatu. Itu bagaimana hukumnya? Kita kalau menjenguk orang sakit kan punya kewajiban. Orang sakit itu punya hak untuk dijenguk, kan begitu. Wabi uzrihi, dan alasannya apa kudu juga diketahui, dikasih tahu. Wa maksudihi, dan juga maksudnya. Ya mau nambangin, mau jenguk lagi sakit karena udah beberapa hari nggak pernah ke masjid misalnya.
Menurut kabarnya dia sakit, kita tengok ke sono. Nah, ada yang bareng rame-rame ke sana, ada yang sendirian. Kebetulan gurunya pergi ke sana sendirian. Nah, kebetulan lagi lewat situ. Nah, tempat yang dicurigakan kan begitu. Nah, kalau ada muridnya yang lihat, yang tahu, yang menyaksikan, panggil. Nah, kabarin. Dia tujuannya bukan mau ke sono, tapi mau ke sini. Ya. Maksudnya apa? Kailaya sama bisa babihi agar tidak menjadi dosa orang itu dengan sebab dia gara-gara tidak menjelaskan maksud dan tujuannya. Nah, orang lain punya dugaan. Oh, jangan-jangan nih. Kan begitu. Udah begitu aja dosa nggak tuh? Dosa. Padahal baru dugaan. Nggak boleh. Auyan firo anhu. Atau orang itu lari dari guru. Yang biasanya rajin dia ngaji sama guru itu, sama ustadz itu. Karena memang dia ngelihatnya pulang dari sono mulu, akhirnya dia kagak mau dah. Kagak percaya sama guru itu. Sono mulu katanya, kan begitu. Nah, itu auyan firo anhu. Kalau dia tidak punya dugaan yang menimbulkan dosa, dia akan lari dari guru itu. Nah, kalau udah lari, falayan tapi ubi ilmihi, dia tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmunya seorang guru. Itu begitu. Makanya kudu dijelasin tuh yang begitu itu. Wal yastafida, dan hendaklah mengambil faedah. Siapa al-jahilu? Orang yang jahil, orang yang bodoh bihi dengan guru alim. Jadi yang seharusnya orang bodoh itu belajar kepada gurunya karena dilihat gurunya sering mampir atau mungkin lewat ke situ, dugaannya jelek. Makanya guru itu harus memberikan penjelasan. Ya, diceritakan tentang maksud dan tujuannya. Walidalan oleh karena itu, kayak layak sama bisa babihi, supaya tidak menimbulkan dosa pada orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulaini, kepada dua orang laki-laki, ra'ayahu, yang melihat Nabi. Kebetulan dua orang laki-laki itu berjalan melihat Nabi. Yatahaddasa ma'a Sofiyata, yang sedang berbincang-bincang, sedang omong-omongan bersama Sofiyah. Sofiyah itu siapa? Istri Nabi. Karena remeng-remeng, samar-samar. Dulu kan lampu kan kagak ada. Ada terang bulan, ngaling di bawah pohon misalnya. Kan remeng-remeng jadinya. Lah itu Nabi sama siapa itu? Sama orang perempuan, kan begitu. Summa ajaza, kemudian dua laki-laki itu lewat. Ala rislikuma, kata Nabi apa? Ala rislikuma, sini pelan-pelan jalannya. Kamu berdua sini pelan-pelan. Saya mau ngomong. Innaha Sofiyatu bintu Huyayyin. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, istri saya. Begitu kata Nabi. Supaya apa? Supaya tidak timbul suudzon. Gitu maksudnya. Sumakola, ini ada riwayatnya yang mengatakan, kami tidak menuduh apa-apa kepada engkau wahai Rasul. Nah, kan gitu. Nah, sumakola, kemudian Nabi bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yajri, berjalan. Ya, kalau air itu mengalir, darah air itu mengalir. Min ibni Adama, daripada anak Adam, majrod dami, seperti mengalirnya darah. Nih setan tuh di dalam tubuh manusia seperti dia berjalan atau mengalir mengikuti tempat aliran darah. Itu setan. Paling bisa, dia bisa masuk ke pori-pori. Yang namanya setan, kita mah nggak tahu setan masuk ke pori-pori.
Fakhiftum, maka saya khawatir, kata Nabi, ayakdzifa, kamu nanti diberikan inspirasi oleh setan fi qulubikuma, di dalam hati kamu, saya anakan sesuatu. Artinya dugaan yang jelek, apalagi sampai Nabi dituduh berbuat serong atau berbuat zina. Itu fatahlika, maka kamu berdua wahai laki-laki maka akan menjadi rusak, binasa, hancur, celaka. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau dari mana-mana yang sekiranya dicurigakan oleh orang, kita kudu ngomong buru-buru, gitu. Jangan kita umpetin, ntar malah kita dituduh yang tidak-tidak. Keluarlah namanya fitnah tuh. Setan paling gampang membuat fitnah. Wasalisa asyarah, dan adab yang ke-13, ayu hafidhu alal qiyami bi sya'airil islami. Seorang alim, seorang guru, ayu hafidhu, supaya menjaga alal qiyami bi sya'airil islam, untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Itu kudunya ditegakkan. Jangan jadi seorang guru diam aja. Ada tugasnya untuk menegakkan syiar Islam. Apakah itu pengajian, apakah itu belajar secara kelompok, apakah itu nasihat dalam forum silaturahim dan lain sebagainya. Wa zawahiril ahkami, dan menampakkan hukum-hukum Islam. Ya, hukum-hukumnya kaiqamatis sholati, seperti menegakkan sholat di masajidil jamaati, di masjid-masjid dengan secara berjamaah. Nah, kita ini sholat berjamaah di masjid atau di musola itu sudah merupakan syiar Islam. Adakan lagi peringatan Maulid Nabi, adakan peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk syiar Islam. Kita adakan kegiatan-kegiatan mudzakarah, musyawarah dan lain sebagainya. Wa ifsa'us salami lil khawasi wal awami. Ifsa'us salam, apa? Menyebarkan salam, memasyhurkan salam. Baik itu di kalangan orang-orang tertentu ataupun di kalangan orang awam, gitu. Jangan pilih kasih, giliran orang-orang gede dianggapnya baru beri salam. Giliran aja orang-orang cere dianggapnya orang kecil, orang awam kagak beri salam. Ya, iya. Jadi harus ucapkan salam tanpa pilih kasih. Sebarkan, itu termasuk syiar Islam. Selanjutnya wal amru bil ma'rufi. Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Itu termasuk apa? Syiar Islam. Wan nahyi anil munkar, mencegah dari perbuatan kemunkaran, kejahatan-kejahatan. Itu juga syiar Islam. Ma'as sabri, tapi disertai dengan sabar. Alal adza, atas apa namanya? Gangguan-gangguan apa yang menyakitkan. Ya kan kadang-kadang ada aja gitu di dalam kita menyebarkan agama, menjalankan apa namanya perintah agama, ada juga yang usil, ada yang menghalang-halangi, apakah itu dengan perbuatan ataupun ucapan, ada yang begitu. Kudu sabar tuh. Dulu tahun 91 kalau nggak salah itu, sewaktu saya menjadi ketua remaja Masjid Jami Al Khair, dulu
Sekarang udah lama ini kan. Waktu masih muda dulu, masih gagah. Ketika ada kesepakatan di antara teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tabligh akbar, kita buat anggaran kegiatan untuk acara tersebut. Lumayan besarnya biayanya. Sekretaris dan bendahara saya berkunjung ke orang tua yang sudah ditugaskan. Maksudnya minta bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan tabligh akbar. Sampai di rumahnya dibilang, kalau memang kamu sendiri tidak bisa cari uang, masih muda, masih remaja, mintanya jangan banyak-banyak. Ada yang mengatakan begitu orang tua kepada pengurus remaja. Sampai saat itu patah hati. Patah hati udah kagak mau jalan. Ya, artinya dipatahin itu semangatnya. Padahal waktu itu Masya Allah luar biasa. Akhirnya mau kagak mau saya turun tangan dan sekaligus meluruskan dari perasaan-perasaan teman-teman saya yang kebetulan pada waktu itu merasa tersinggung, merasa dipatahkan semangatnya. Sampai beberapa waktu lamanya tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan karena patah semangatnya. Itu gara-gara orang tua ada yang berbicara semacam itu. Ya. Itu memang gangguan-gangguan semacam itu ada di mana-mana. Ya, kudu sabar memang gitu. Sodian bil haqi indal kubaro. Ya. Sodian itu orang yang mencegah dalam kebenaran indal kubaro di kalangan orang-orang besar. Apakah itu pejabat, apakah itu pokoknya orang-orang gedean lah yang dianggapnya pengusaha dan lain sebagainya. Itu ada aja yang menggagalkan rencana acara kebaikan kita. Makanya kudu sabar. Bazilan nafsahu lillahi ta'ala. Kalau sudah begitu, kita harus pasrah. Ya, kita curahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bazilan nafsahu lillahi ta'ala. Pasrahkan datu jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu fihi, jangan takut ya untuk berada di dalam kebenaran. La yakhafu fihi, jangan takut berada di dalam kebenaran. Laumata laim, meskipun ada orang yang mencacat, yang mencela, banyak orang-orang yang mencela, tapi harus tetap berada di dalam kebenaran. Zakiran, sambil mengingat Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil kita ingat itu firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asobaka, bersabarlah kamu atas apa yang telah menimpamu. Inna zalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu sabar, min azmil umur, dari kokoh-kokohnya beberapa perkara atau urusan yang perkara itu artinya sabar itulah yang membuat manusia jadi kokoh, kuat. Makanya Allah perintahkan wasbir wasta'inu bisobri wassolah. Jadi sabar dan sholat itulah yang membuat kita kuat, kokoh, berdiri tegak. Sumber kekuatan ada pada sabar dan sholat. Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhu, dan juga selain pada nabi, minal anbiya'i, dari para nabi, alaihi, atas sesuatu itu, minas sabri, daripada sabar, alal adza, atas
gangguan-gangguan, ejekan, caci maki, menyakiti. Itu dakwah Rasul sendiri kan bagaimana itu di kota Makkah selama 13 tahun. Luar biasa gangguannya. Ya, dilukai, bukan cuma sekedar hatinya yang dilukai, tapi badannya, jasadnya. Wa makanu yatahammaluna fillahi ta'ala. Dan sesuatu yang mereka tanggung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min inkari atba'ihim, dari keingkaran para pengikutnya. Banyak para pengikut Nabi, para pengikut Rasul yang ingkar kepadanya. Min inkari atba'ihim alaihim. Banyak para pengikut Nabi yang ingkar kepadanya. Misru qososi Adama, contohnya kisah-kisah atau cerita-cerita Nabi Adam. Ma'abanihi, beserta anak-anaknya Adam. Anaknya Adam siapa? Habil dan Qabil. Bagaimana tentang peristiwanya? Bisa jadi bunuh-membunuh. Kan begitu. Wasyaitha, dan Nabi Sis ma'aqomihi, beserta kaumnya. Nabi Sis kaumnya ini beringas, ganas. Sampai-sampai dalam satu hikayat diceritakan bahwa Nabi Sis itu matinya dibelah dua oleh umatnya. Masya Allah, luar biasa kejamnya ini umat. Wanuhin, begitu juga cerita tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya? Banyakan pada ingkar. Bahkan Nabi Nuh anaknya sendiri, si Kan'an, juga ingkar. Luar biasa anak Nabi itu begitu. Subhanallah bihamdi. Wahudin, dan juga Nabi Hud. Wasalihin, begitu juga Nabi Saleh, ma'aqomihim, bersama kaumnya. Ya. Dan seterusnya. Wa Ibrahim ma'anabruz wa abihi. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hasil dari bimbingan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bisa kita laksanakan walaupun secara perlahan-lahan, dikit-dikit, insyaallah menjadi berkah adanya. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wansyur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.